Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone and welcome to our sociolinguistic interview video. My name is Awaf Wafi Ahmad and today under the guidance of Mrs. McLean-High, we will explore a fascinating topic titled The Dynamics of the Mandar Language and Analysis of Context, Borrowing, Maintenance, Shift, and Language Debt. In this interview, we'll discuss how the Mandar language interact with other language, how its borrowing occurs, and what factors influence its maintenance and possible shift or decline among the speakers. This project of parts is our sociolinguistic course, and we hope this discussion can give us deeper insight into how language evolves and survive in a multilingual context like Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari mahasiswa pendidikan bahasa Inggris Universitas Sulawesi Barat, dan di sini kami sedang mengerjakan salah satu proyek kami, itu di mata kuliah sosiolinguistik mengenai bahasa Mandar. Dan bahasa Mandar ini kita akan bawa pembahasannya ke dalam materi seperti kontak bahasa atau language contact, peminjaman bahasa atau borrowing, pemertahanan bahasa language maintenance, pergeseran bahasa language shift, dan yang terakhir kepunahan bahasa atau language debt. Dan di sini kami telah ditemani oleh narasumber kami, dan beliau tinggal di Campalagian. Tapi Pak, mungkin bisa tolong disebutkan nama lengkap Bapak beserta usianya. Baik, pertama-tama saya ucapkan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berbangga hari ini karena saya di umur yang 61 tahun ini masih dapat berbincang-bincang dengan adik-adik mahasiswa yang luar biasa ini dari Sulbar. Nama saya sebetulnya, kalau nama saya Baharudin. Saya di sini di kantor desa Katumbangan sebagai ketua BPD Desa Katumbangan, yang periodenya sejak ada namanya BPD di Katumbangan saya sebagai ketua. Baharudin yang saat ini sebagai ketua BPD Katumbangan dan sebagai petani. Tapi Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak merupakan penutur asli bahasa Mandar sejak kecil? Ya, baik. Kalau saya pribadi, semua rumpun keluarga saya adalah penutur bahasa Mandar yang asli. Semua rumpun keluarga asli Mandar dan bertutur bahasa Mandar. Tapi Pak, untuk selanjutnya di wilayah Bapak yang Campalagian ini Pak, apakah di lingkungan ini masih banyak yang menggunakan bahasa Mandar Pak? Ya, alhamdulillah kalau di Katumbangan ini, di desa Katumbangan, alhamdulillah bahasa Mandar masih sangat dominan dipakai masyarakat di sini. Kecuali ada sedikit kecualinya di sekolah. Di sekolah penggunaan bahasa Mandar asli ini sudah agak berkurang. Karena anak-anak yang masuk di sekolah dasar saja sudah mulai berbahasa Indonesia sejak dari taman kanak-kanak. Baik, nama saya Dwi Amelia dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya telah berada di Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, untuk interview sedikit tentang masalah bahasa Mandar. Di sini saya sudah bersama Bapak Baharudin selaku Ketua BPD Desa Katumbangan dan salah satu masyarakat yang ada di Desa Katumbangan. Baik Pak, saya ingin bertanya mengenai sedikit tentang bahasa Mandar.
Dalam keseharian Bapak di Katumbangan ini, Bapak lebih sering menggunakan bahasa Mandar atau bahasa Indonesia? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Dek. Kalau secara umum, kami di lingkungan masyarakat Katumbangan ini lebih banyak menggunakan bahasa daerah Mandar, ya, gitu. Karena rata-rata bahkan pada umumnya masyarakat di desa Katumbangan ini masih sangat kental dengan bahasa Mandar. Terus pertanyaan selanjutnya, mungkin Male tahu dengan contoh Pak, bahasa Mandar apa yang selalu menggunakan di ini? Contoh, kalau misalnya contohnya bahasa bagi masyarakat kami, misalnya mau ambak, kalau pergi ke sawah, kalau lalu bertanya kepada orang yang pergi ke sawah, mau nih, ini nariola. Lalu dijawab oleh yang ditanya itu, dia bilang nama Mbak di Galung. Galung itu bahasa Mandar, berarti sawah. Perkenalkan, nama saya Meranti Betul. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai peminjaman bahasa. Nah, di sini saya sudah bersama dengan narasumber yaitu Bapak Baharudin selaku Ketua BPD Desa Katumbangan. Nah, di sini pertanyaan saya yaitu apakah Bapak sering mendengar bahasa Mandar bercampur dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Oh iya. Kalau di lingkungan masyarakat kami di sini Katumbangan, memang kadang juga terjadi pencampuran antara bahasa Mandar dengan bahasa Indonesia. Tapi untuk ke dalam bahasa Inggris boleh dikata jarang sekali terjadi bahasa Mandar dicampur dengan bahasa Inggris, kecuali bahasa Mandar dengan bahasa Indonesia. Itu biasa terjadi apabila seorang orang Mandar yang mau membeli katakanlah sayuran, di mana penjual sayuran itu berasal dari suku Jawa. Suku Jawa, di mana suku Jawa yang lewat ini jual itu pakai bahasa Indonesia, maka terjadi biasa antara bahasa Mandar dicampur dengan bahasa Indonesia lewat dialog antara penjual itu. Jadi bisakah diberikan contoh kalimat antara pencampuran bahasa Mandar ini dengan bahasa Indonesia? Contohnya, misalnya ibu-ibu mau membeli tempe atau tahu. Biasa ibu-ibu itu secara tidak sadar mencampur bahasanya dengan bahasa Mandar dengan bahasa Indonesia. Contoh dia bilang, berapa lina tempetan ini? Mbak, berapa lina tempetan Mbak? Sebenarnya kalau asli bahasa Indonesia, berapa harganya tempetan Mbak? Tapi biasa secara tidak lalu masyarakat ibu-ibu itu bilang, berapa lina tempetan Mbak? Itu biasa terjadi seperti itu. Terima kasih atas jawabannya Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnawati. Saya di sini bersama Bapak Baharudin, Kepala Ketua BPD. Ketua BPD, mohon maaf Pak. Desa Katumbangan. Desa Katumbangan. Saya izin bertanya Pak. Bagaimana pendapat Bapak tentang menurut Bapak belum Pak. Menurut Bapak, apakah masih memakai bahasa Mandar di rumah Pak? Dan bagaimana caranya supaya anak-anak itu tetap memakai bahasa Mandar di rumah? Oh ya, baik, terima kasih Adek. Kalau di rumah saya pribadi, kami dominan memakai bahasa Mandar. Kecuali cucu itu kalau keluar, kan ada cucu di sini tinggal. Kalau keluar, dia bicara dengan teman-temannya dengan bahasa Indonesia. Kalau di dalam rumah, semua kita berbahasa Mandar.
Tapi kadang memang juga ini cucu kalau baru datang dari sekolah ya bahasa Indonesia dulu. Tapi kalau lama-lama akhirnya bahasa Mandar juga muncul. Walaupun cucu saya itu banyak bahasa Mandar yang tidak tahu. Sehingga kalau dia tidak tahu lagi dia pakai lagi bahasa Indonesia. Nah, itu di rumah saya rata-rata semua pakai bahasa Mandar. Pertanyaan selanjutnya Pak, bisa diberi contoh kegiatan atau kebiasaan yang bisa membantu supaya bahasa Mandar itu tidak hilang, tetap pakai? Sebetulnya tidak ada kegiatan yang spesifik yang kita lakukan di rumah kita di sini, bahkan di masyarakat untuk melestarikan di bahasa Mandar. Tidak ada sebenarnya kegiatan khusus. Itulah sebabnya mungkin sebagai orang bahasa ini tantangan ini sebenarnya. Jadi tantangan ini sebenarnya bagaimana itu bisa terjadi bahasa Mandar tetap eksis di daerah kita. Saya pernah usulkan ini pada ada pertemuan bahasa Mandar itu deh. Saya bilang seharusnya ini pemerintah daerah menyusun kurikulum khusus bahasa Mandar, karena sampai hari ini tidak ada kurikulumnya. Kalau saya pribadi belum pernah membaca kurikulum khusus bahasa Mandar. Itu tantangan bagi kita orang pendidikan sebenarnya. Harusnya ini ada lembaga khusus yang merancang kurikulum bahasa Mandar. Tapi kita ini tidak ada, sehingga boleh dikata bahasa Mandar kalau nggak tahu ke depan bisa saja hilang di daerah kita, karena artinya anak-anak sendiri sudah berbahasa Indonesia semua. Jadi artinya untuk melestarikan bahasa Mandar ini memang kalau bisa kita tekankan kepada anak kita sendiri. Kalau dalam rumah bahasa Mandar, kalau keluar silakan bahasa Indonesia. Kalau kan kita ini sayang bahasa Mandar, jadi salah satu cara menyayangi bahasa Mandar kita ini mesti kita tekankan sama anak keluarga kita di sini. Pokoknya kalau dalam rumah pakai bahasa daerah tak, kecuali keluar dari rumah lagi ya bolehlah pakai bahasa yang cocok dengan lingkungan. Sama juga orang-orang pergi merantau. Orang pergi merantau itu misalnya ke Malaysia jarang sekali berbahasa Mandar karena terhanyut oleh bahasa Bugis. Di Malaysia itu jarang orang mengenal bahasa Mandar. Yang dia kenal bahasa Bugis kan. Dia Mandar asli pakai juga bahasa Bugis. Ini penyebabnya mungkin karena memang tidak ada kurikulum khusus bahasa Mandar. Gitu deh. Terima kasih atas jawabannya Pak. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, silakan. Baik, saya Humaira Septianda. Di sini saya bersama dengan Bapak Baharudin yang akan menanyakan tentang kepunahan bahasa. Nah, pertanyaannya itu, apakah Bapak khawatir bahwa bahasa Mandar ini bisa hilang suatu hari nanti? Ya, terima kasih pertanyaan itu memang bagus. Karena memang betul kita sebagai orang Mandar asli ini sangat cinta kepada bahasa kita sendiri, sehingga ada kekhawatiran memang bagi kita khususnya di daerah Mandar ini, bagi generasi ke depan ini bisa saja punah kalau memang tidak ada semacam penegasan di dalam keluarga. Katakanlah keluarga dulu, dimulai dari keluarga ke masyarakat. Saya tertarik dengan Makassar. Karena di Makassar itu nama-nama jalannya ditulis dengan tulis aksara Untar. Kalau kita di sini tidak ada, sehingga masyarakat kita di sini kalau pergi jarang sekali bahasa Mandar. Bahkan kalau kita ke bahasa Mandar ketemu dengan orang Mandar di Makassar saja sudah bahasa Indonesia. Padahal seharusnya kita bahasa Mandar. Beda dengan Baru Lopa.
almarhum. Dimanapun kalau ketemu dengan orang Mandar pasti dia bahasa Mandar. Karena dia cinta. Jadi kita ini, termasuk kita adik-adik mahasiswa ini, mesti berpikir jangan larut dengan bahasa Inggris. Inggris kan kita ini memang trauma juga dengan bahasa Inggris. Karena kita ini kenapa trauma dengan bahasa Inggris? Kita ini pernah kan bahasa Inggris hampir mirip dengan bahasa Belanda. Itu hampir mirip. Nah, orang bahasa Indonesia itu trauma dengan bahasa Inggris karena bahasa Inggris mirip dengan bahasa Belanda. Nah, oleh karena itu saya pribadi merasa bahwa kalau tidak dipikirkan oleh termasuk dengan kebijakan di daerah kita ini, bisa saja ini punah ke depan. Tapi saya yakin asal kita masing-masing seperti kita para mahasiswa ini sebagai pelopor perjuangan pendidikan, bagaimana cara kita memikir supaya bahasa Mandar di daerah kita ini tidak punah. Tapi saya pribadi sebagai orang tua ini mulai agak-agak sedikit agak khawatir. Sehingga jangan sampai ke depannya ini anak-anak kita mulai SD saja, SMP, SMA sudah jarang sekali berbahasa Mandar. Kalau di lingkungan sekolah, kecuali di rumahnya masing-masing. Baik, terus apa tanda-tanda yang terlihat di sekitar? Ya. Terus apa tanda-tanda yang Bapak sering lihat di sekitar tentang akan hilangnya bahasa Mandar? Salah satu tanda-tanda yang nyata sekali bagi anak-anak kalau main. Kalau anak-anak main itu, kecuali kalau orang dewasa, orang remaja biasa berdialog dengan atau bercengkrama dengan teman-temannya masih memakai bahasa Mandar. Tapi anak-anak kecil yang setingkat SD itu jarang sekali berbahasa Mandar. Ya, saya kira ada juga tahu ini karena orang Katimbang juga bahwa apabila anak-anak bercengkrama dengan teman-temannya selalu bahasa Indonesia di luar tempat bermain. Nah itu jadi ada tanda-tanda memang kalau ini kita tidak was-was, harus kita was-was ini sebagai orang yang mencintai bahasa Mandar, bahwa kalau ke depan ini tidak dipikirkan bagaimana caranya bahasa Mandar bisa saja hilang. Baik, jadi bisa disimpulkan bahwa ini adalah kekhawatiran yang serius. Khawatir. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Pertanyaan selanjutnya itu Pak, apa arti atau makna bahasa Mandar bagi identitas Bapak sendiri sebagai orang Mandar Pak? Apa maknanya ini bahasa Mandar yang menjadi identitas Pak? Maknanya ini Pak bahasa Mandar. Makna, kalau makna deh ini saya coba dibahasa sederhanakan dulu. Makna atau apanya? Pak, ini contohnya itu bagaimana perasaan Pak atau bisa dicerminkan identitas rapat tomong tomandara, bangga tomandar dan seru Pak cara penerapan mengenai bangga Contoh, betul sebagai orang Mandar. Salah satu cara membawa diri kita di tengah orang banyak bahwa kita di Mandar. Saya pernah kejadian begini deh. Saya pernah masuk di Bulukumba di orang menikah. Kebetulan di sana itu rata-rata pakai sutra Bugis semua. Nah, cuma saya yang pakai sutra Mandar. Cuma saya yang pakai Lipak Sabe Mandar. Dalam bahasa Mandar Lipak Sabe Mandar. Di kejauhan ada juga salah seorang yang pakai juga haji pakai sutra Mandar. Tiba-tiba dia mendekati saya. Ini kronologisnya dulu ya. Dia mendekati saya, lalu perkenalan sama saya. Dia bilang, langsung dia bahasa Mandar. Tompole Mandar itu Pak. Mami. Dari dulu dari sana saya tahu bahwa kita di Mandar karena pakai sutra Mandar. Jadi sebenarnya kemandaran kita itu ditandai dengan sopan santun. Ditandai dengan sopan santun. Kalau ada orang Mandar tidak sopan santun, itu kemandarannya kurang.
Jadi kita mesti bangga, kebanggaan kita sebagai orang Mandar itu bahwa banyak orang Mandar, masih banyak yang memegang adat sopan santun. Yang kedua, kemandaran kita juga masih dibanggakan dengan pakaian adat kita. Misalnya pakai sutra Mandar, lipat sabe, yang bermacam-macam coraknya. Kemudian masih ada kesenian Mandarnya, itu masih membanggakan, seperti Pak Kacaping, pas sayang-sayang, kuda patulu. Nah, itu masih membanggakan kita. Jadi alhamdulillah kalau kita sebagai Mandar masih sangat bangga. Salah satu mengekspresikan kebanggaan kita itu lewat tutur kata kita yang sopan santun. Kemudian pakaian kita seperti pakaian adat kita sutra Mandar, kesenian Mandar seperti Kacapi, pas saya sayang, Pak Tolu, iya kan, Pak Keke. Nah, itu semua itu membanggakan kita. Itu yang menandakan bahwa setiap ada kegiatan itu kita merasa bahwa kami ini masih sangat Mandar. Ya. Tapi Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. Apa harapan Bapak kepada generasi muda agar bahasa Mandar tetap lestari di masa depan? Maksudnya Pak, seri harapan apa supaya kandi-kandi apa masih dipakai bahasa Mandar lambi tahu ya lambi giliran itu ya Iya, betul. mau tahu. Jadi salah satu yang saya harapkan ini sebagai orang tua seperti kita, salah satu cara mentradisikan bahasa Mandar ini, kalau bisa dimanapun kita berada, kalau bertemu dengan orang Mandar, sama-sama orang Mandar, gunakan bahasa Mandar saja, jangan pakai bahasa Indonesia, supaya bahasa Mandar itu membumi juga. Nah, seperti di mahasiswa di perguruan tinggi, misalnya di Sulbar. Sulbar itu saya kira kan tempatnya aslinya Mandar. Jadi seharusnya itu kalau generasi muda seperti kita ini, apalagi generasi muda pendidikan, kita lah yang harus mempelopori ini sebenarnya. Kalau ketemu dengan teman-teman sama juga orang Mamasa, orang Mamasa. Kalau ketemu orang Mamasa tentu kita juga harus melestarikan bahasa Mamasa. Saya yakin sekali ketemu dengan orang Mamasa pasti bahasa Mamasa gitu. Ya kita? Karena kita mesti sayang bahasa kita sendiri, karena itulah bahasa ibu kita. Sebab orang yang tidak sayang bahasa ibunya, boleh kata orang tidak merdeka itu sebenarnya. Nah itu, jadi saya pesan kepada adik-adik ini, kalau bisa dimanapun kita berada nanti, kalau ketemu dengan sesama suku Mandar, pakai bahasa Mandar, jangan malu. Tirulah Bahari Lopa itu, tirulah Jenderal Yusuf itu, kalau dia di Jakarta, dimanapun dia berada, dia selalu pakai logat Bugis. Karena itu salah satu jalan untuk melestarikan bahasanya. Itu jadi titipan juga kepada orang Mamasa, lestarikan itu bahasa tak. Karena bahasa Mamasa juga baik juga. Saya pernah belajar juga bahasa Mamasa. Karena saya punya teman di sekolah dulu di SPG, banyak-banyak teman saya orang Mamasa, teman dekat saya orang Mamasa dulu. Ya itu jadi salah satu. Yang kedua, tentu di dalam keluarga masing-masing, keluarga Mandar, harusnya tetap kita berbahasa Mandar dalam rumah saja. Kecuali di luar rumah, bahwa anak-anak kita mau berbahasa apapun silakan. Kalau bisa itu penekanannya. Tapi intinya bagi saya, bagi generasi yang akan datang ini, kalau kita masih sayang bahasa Mandar dan ingin lestari ini, saya yakin pelopornya ada di mahasiswa juga. Kalau ketemu dengan sesukunya, pakai bahasa sukunya supaya lestari kita punya bahasa. Tapi Pak, ya, jadi ya contoh upaya yang harus dilakukan generasi muda untuk melestarikan bahasa Mandar itu salah satunya apabila ketemu sesama orang Mandar ya silakan pakai bahasa Mandar dimanapun berada. Nah, saya juga bilang sama juga kita orang Jawa, kalau kita dengar orang Jawa dimanapun dia ketemu pasti dia bahasa Jawa langsung begitu. Saya pernah sama-sama pergi orang Jawa ini, kebetulan neneknya orang Jogja. Di sana dia tidak bahasa Indonesia lagi, dia pakai bahasa Jogja gitu. Jadi kita kalah dengan suku lain kalau kita dilestarikan seperti itu. Jadi itu harapan saya sebagai orang tua ini kepada adik-adik.
adik-adik, kita bagian dari ilmu pengetahuan ini, lestarikan itu bahasa. Ini kami titipkan ini bahasa Mandar ke kita. Kalau kita sayang sama bahasa tak, dan mesti kita sayang bahasa tak. Gitu. Ya, baiklah, itulah tadi wawancara kami mengenai kontak bahasa dan peminjaman bahasa serta pemertahanan bahasa dan pergeseran bahasa serta kepunahan bahasa dengan salah satu narasumber kami yaitu Bapak Baharudin selaku Ketua BPD Desa Katumbangan ya Pak. Ya, ini adalah bisa dikatakan wawancara yang sangat luar biasa lah, karena saya harap setelah wawancara ini banyak anak muda yang bersemangat untuk mempertahankan bahasa Mandar sendiri, karena ya tidak luput pula bahwa sekarang itu Pak di sekolah-sekolah sudah tidak ada yang namanya mata pelajaran muatan lokal yang ada. di situ ajaran bahasa Mandar. Nah ini sedikit kemunduran Pak. Dan ya itulah hasil dari wawancara yang kami. terakhir, Ya, Pak. saya juga titip kepada adik-adik sebagai jurusan bahasa Inggris. Kalau ketemu dengan pengambil kebijakan pendidikan di Sulbar ini, tolong sampaikan, tolong rancang kurikulum bahasa Mandar, Iya. karena kita tidak punya kurikulum khusus. Itulah juga mungkin salah satu penyebabnya sehingga di sekolah-sekolah ini tidak digunakan lagi bahasa Mandar dalam keseharian karena tidak ada kurikulumnya. Jadi ini titipan kepada. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Baik, itulah tadi hasil wawancara kami. Apabila ada banyak kekurangan di wawancara ini, kami sangat mohon maaf. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So that was our video about interview of dynamics of Mandar language, and bye-bye. Bayangkan tuh keseluruhan pecinta